Perkenalkan, saya Masya Ajrina dengan NIM G00231101 dari kelompok A6. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas genitourinary and reproductive system. Nah, bicara soal genital, aktivitas seksual pada organ genital maskulina itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu ereksi dan ejakulasi. Sebelum ada ereksi dan ejakulasi, pasti diawali oleh adanya rangsangan. Nah, rangsangan ini bisa berupa sentuhan, gesekan, penciuman, penglihatan, imajinasi. Nah, gimana sih mekanismenya? Jadi kita bahas dulu yang mengawali ereksi dan ejakulasi. Nah, ini terutama pada rangsangan berupa sentuhan dan gesekan. Jadi saat organ akhir sensoris itu terangsang, di mana organ akhir sensoris ini banyak terdapat di glans penis, dia itu akan mengeluarkan sinyal sensasi seks, di mana sinyalnya nanti akan lewat saraf pudendus, lalu menuju ke plexus sacralis, lalu menuju ke bagian sakral medula spinalis, hingga ke medula spinalis. Nah, lalu rangsang tadi itu akan diproses di area preoptik medial dan nucleus paraventricularis yang ada di hipotalamus dan hipokampus. Nah, dia akan menghasilkan impuls parasimpatis lewat segmen sakalis 2 sampai sakalis 4 ke efektor. Nah, berbeda dengan impuls parasimpatis lainnya, impuls parasimpatis ini tuh akan melepaskan oksida nitrat, di mana dia akan mengaktifkan enzim guanil siklase yang akan mengaktifkan guanosin monofosfat siklik yang menyebabkan melebarnya arteri penis dan melebarnya jalinan trabekula otot polos. Nah, melebarnya arteri penis dan jalinan trabekula otot polos ini akan menyebabkan aliran darah itu bertambah yang menuju ke penis. Nah, aliran darah nanti akan mengisi sinusoid yang ada di cavernosa atau jaringan erektil, yang menyebabkan sinusoid cavernosa itu melebar. Nah, karena sinusoid cavernosa melebar, akhirnya jaringan erektilnya itu menggembung. Nah, jaringan erektil ini dilapisi oleh jaringan pengikat, sehingga saat jaringan erektil itu menggembung, menyebabkan terbentuknya tekanan yang kuat, sehingga penis itu bisa mengeras atau kita sebut dengan ereksi. Nah, selain menyebabkan lepasnya oksida nitrat tadi, impuls parasimpatis ini itu menyebabkan juga glandula uretra dan glandula bulbouretra itu mensekresi lendir. Selanjutnya, jadi nanti saat ereksi itu penisnya jadi tegak atau mengeras. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan ke ejakulasi. Nah, ejakulasi itu dibagi menjadi dua, yaitu emisi dan ejakulasi. Emisi itu dimana ketika sekret itu menuju ke uretra, jika ejakulasi itu saat sekret itu dikeluarkan dari uretra keluar. Nah, emisi ini diawali oleh pusat refleks medula spinalis melepas impuls simpatis, di mana impulsnya akan ke segmen thoracalis 12 sampai lumbalis 12 yang akan menuju ke organ genitalia lewat plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatis pelvis. Nah, dia akan menyebabkan dua hal. Yang pertama itu kontraksi vas deferens, di mana kontraksi vas deferens ini akan menyebabkan sperma itu keluar ke uretra interna. Yang kedua itu dia akan menyebabkan kontraksi otot glandula prostat dan kontraksi otot glandula seminalis, di mana dia akan menyebabkan cairan prostat dan seminalis itu keluar ke uretra. Nah, sperma, cairan prostat, dan cairan seminalis dan juga lendir bulbouretra yang tadi dihasilkan saat ereksi itu akan bercampur menjadi satu membentuk semen di uretra interna. Lalu selanjutnya, pengisian uretra interna tadi oleh semen itu akan mengeluarkan suatu sinyal sensoris yang akan menuju ke nervus pudendus, lalu ke segmen lumbalis 1 sampai lumbalis 3, di mana dia akan merangsang kontraksi ritmis organ genitalia interna. Nah, dia juga akan menyebabkan kontraksi otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus, di mana dia akan menyebabkan peningkatan tekanan ritmis, sehingga
ejakulasi terjadi, yaitu semen dari uretra itu keluar. Jadi semennya itu keluar. Itu saat ejakulasi. Nah, untuk kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat ereksi dan ejakulasi itu ada 3, yaitu glandula vesikulosa atau glandula seminalis, glandula prostata, dan glandula bulbouretralis. Untuk glandula vesikulosa itu dia letaknya ada di posterior dari vesika urinaria dan ductus deferens itu ada di sisi medialnya. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsi glandula vesikulosa ini untuk menghasilkan sekret yang mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan mengandung juga prostaglandin untuk motilitas sperma. Nah, lalu untuk glandula prostata, dia itu letaknya ada di antara kolon vesicae dan diafragma urogenital, di mana muaranya itu ada di uretra pars prostatica. Fungsi dari glandula prostata ini, dia itu menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam. Nah, sekret dari prostat ini bersifat alkalis, sehingga dia itu menetralkan suasana asam di dalam vagina. Nah, untuk glandula bulbouretralis, dia itu letaknya ada di dalam diafragma urogenital, di bawah musculus sphincter uretra externum, di mana muaranya itu ada di uretra pars spongiosum. Fungsi dari glandula bulbouretralis ini, dia itu menghasilkan sekret pada fase ereksi yang berupa cairan mukos atau lendir yang berfungsi untuk pelumas. Nah, kelenjar bulbouretralis ini, dia itu homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Nah, jika ejakulasi tadi itu dilakukan saat koitus, apa sih yang selanjutnya akan terjadi? Jadi yang akan terjadi itu adalah fertilisasi jika ada ovum di tuba uterina perempuan. Jadi diawali dari ovulasi. Jadi si perempuan akan melepaskan oosit setelah ovulasi. Nah, oosit ini dari ovarium, dia itu akan keluar menuju ke tuba fallopi atau tuba uterina, menuju ke daerah ampula tuba uterina. Nah, dia bisa bergerak. Kenapa dia bisa masuk ke tuba uterina? Karena yang pertama itu ada epitel bersilia di tentakel fimbriae cilia yang bergeraknya itu ke arah pembukaan tuba uterina, dan juga ada arus cairan lambat yang mengalir ke permukaan tuba uterina, sehingga si oosit ini bisa masuk ke tuba uterina. Nah, itu dari sisi perempuan. Lalu dari sisi laki-lakinya, setelah ejakulasi, sperma itu akan mengalami aktivasi, lalu bergerak dari vagina menuju ke uterus, lalu ke tuba uterina, tepatnya di ampula, untuk bertemu dengan si oosit tadi. Nah, sperma bisa bergerak dari vagina ke uterus ke tuba uterina itu karena yang pertama, dia itu punya alat gerak, dan juga yang kedua, dia itu dibantu dengan kontraksi uterus dan juga tuba fallopi. Nah, akhirnya sperma dan oosit bisa bertemu. Nah, selanjutnya, setelah si sperma itu bertemu dengan oosit, maka sperma-sperma itu akan saling bersaing untuk memasuki ovum. Nah, mekanismenya, jadi suatu sel sperma itu harus menembus dulu yang namanya sel folikel bergranula, atau kita sebut juga dengan sel granulosa. Nah, dia bisa menembus sel granulosa ini dengan cara ada bantuan enzim yang ada di dalam akrosom ini, akrosom milik sperma. Enzimnya itu berupa enzim hyaluronidase dan proteolitik. Nah, karena adanya enzim itu, dia bisa menembus sel folikel bergranula. Nah, setelah berhasil menembus sel folikel bergranula, dia akan mencapai zona pellucida. Nah, saat mencapai zona pellucida, dia itu akan berikatan dengan reseptor yang ada di zona pellucida, yang menyebabkan akrosomnya itu luruh
atau larut, sehingga enzimnya semua itu yang ada di dalamnya itu keluar. Jadi dia bisa menembus zona pellucida. Nah, saat dia berhasil menembus zona pellucida, dia masuk ke ovum. Nah, yang masuk ke ovum itu hanya kepalanya saja, sedangkan leher dan juga ekornya itu tertinggal begitu ya. Lalu karena masuknya nukleus sperma ini atau kepala sperma ini tadi, ion kalsium itu berdifusi. Ion kalsium itu berdifusi ke dalam. Dia berdifusi ke dalam melalui membran oosit yang membuat granula kortikal ini dilepaskan secara eksositosis. Di mana granula kortikal ini tuh mengandung zat yang mencegah sperma lain memasuki ovum. Nah, karena itulah satu ovum itu hanya bisa dimasuki oleh satu sperma saja. Lanjut, tadi kan hanya kepala sperma yang bisa masuk ke ovum. Nah, kepala sperma atau nukleusnya ini akan mengalami dekondensasi atau pembekakan, nanti akan membentuk pronukleus laki-laki. Kenapa disebut pronukleus? Karena kromosomnya itu hanya 23. Nah, lalu untuk oositnya tadi, setelah kepala sperma itu masuk atau nukleus sperma itu masuk, oosit itu akan melakukan meiosis tahap 2, membentuk ovum yang matang dan badan polar kedua dilepaskan. Lalu selanjutnya dia akan membentuk pronukleus perempuan. Nah, pronukleus laki-laki dan pronukleus perempuan ini selanjutnya akan saling berikatan atau bersatu karena masing-masing itu mempunyai 23 kromosom. Setelah mereka bersatu atau berikatan, mereka akan membentuk suatu komplement utuh dengan 46 kromosom. Nah, karena sudah 46 kromosom, maka ovum itu sudah bisa membelah menjadi zigot. Pembelahannya itu dibantu dengan sentrosom. Nah, setelah kita tadi sudah membahas sampai pembelahan. Nah, zigot itu membelah dibarengi dengan dia itu juga bergerak ke uterus. Nah, bergeraknya zigot tadi disertai pembelahan mencapai. Nah, kemudian ovum yang sudah bisa membelah tadi menjadi zigot, dia akan terus membelah 2 sel, 4 sel, 8 sel dan seterusnya sampai dan dia itu dibarengi dengan bergerak menuju ke uterus. Nah, saat sampai di uterus, dia itu sudah membelah menjadi blastokista. Nah, zigot ini bisa bergerak karena apa? Yang pertama, karena di sini itu ada epitel bersilia di tuba uterina yang gerakannya itu ke arah uterus. Lalu juga ada arus cairan lemah yang menuju ke uterus. Lalu juga dibantu dengan adanya kontraksi lemah dari tuba uterina. Nah, jika kita menghitung kalau fertilisasi itu sebagai hari pertama, maka dia akan terus bergerak, lalu akan berdiam dulu di uterus selama 1-3 hari. Selanjutnya dia akan baru nidasi ke endometrium uterus. Itu akan terjadi pada hari ke-5 sampai hari ke-7. Nah, nidasi ini prosesnya bagaimana? Jadi, di permukaan blastokista itu ada yang namanya sel-sel trophoblast. Nah, sel-sel ini tuh mempunyai enzim proteolitik yang dimana enzim proteolitik itu akan mencerna atau mencairkan sel-sel endometrium uterus yang berdekatan dengan blastokista. Nah, karena sel-sel endometriumnya sudah mencair, maka si sel trophoblast itu bisa melekatkan dirinya atau bisa masuk ke endometrium. Nah, karena itu terjadi, maka nidasi pun bisa dilakukan. Nah, lalu sel-sel trophoblast dan juga sel-sel endometrium ini
akan berproliferasi dengan cepat yang nantinya itu akan membentuk plasenta. Nah, selain fungsi reproduksi, organ genital itu juga berfungsi sebagai organ ekskresi, yaitu sebagai jalur dari pengeluaran urin. Nah, perjalanan urin itu diawali dengan urin itu mengalir dari ductus colligens di ginjal itu menuju ke kalises ginjal. Nah, urin itu akan meregangkan kalises ginjal, di mana peregangan kalises ini akan meningkatkan pacemaker yang ada. Nah, dia itu juga peningkatan pacemaker itu akan memicu peristaltik dari pelvis ginjal menuju ke bawah atau menuju ke sepanjang ureter. Nah, akhirnya urin mengalir dari pelvis ginjal menuju ke vesika urinaria lewat ureter. Nah, urin akan tertampung di vesika urinaria, lalu akan dikeluarkan menuju uretra melalui orifisium uretra eksternum. Nah, bagaimana sih mekanisme dari miksi? Nah, jadi saat vesika urinaria itu semakin terisi oleh urin, dia itu akan merangsang reseptor sensorik regang di dinding vesika urinaria untuk melepaskan suatu sinyal. Nah, sinyal sensorik dari reseptor regang vesika urinaria ini dikirim ke segmen sacralis medulla spinalis, lalu dikembalikan secara refleks ke kandung kemih melalui saraf parasimpatis. Nah, refleks ini tuh disebut juga dengan refleks miksi. Nah, saat vesika urinaria itu semakin terisi, refleks miksi itu akan semakin kuat yang menyebabkan kontraksi dari otot detrusor yang ada di vesika urinaria. Nah, kontraksi otot detrusor ini akan meningkatkan tekanan di vesika urinaria. Adapun refleks miksi ini yang semakin kuat itu juga memicu refleks lain berjalan lewat nervus pudendus ke sphincter externa untuk menghambatnya. Nah, karena ada sphincter externa yang volunteernya itu kontriksi, sehingga dia itu harus diinhibisi agar urin itu bisa keluar. Nah, jika inhibisi tadi itu lebih kuat daripada sinyal konstriktor volunteer ke sphincter externa, maka terjadilah pengeluaran urin. Namun jika inhibisinya itu lebih lemah, maka hanya menghasilkan rasa ingin berkemih. Nah, maka dari penjelasan tadi kita itu bisa menyimpulkan secara garis besar bahwa mekanisme proses berkemih atau miksi itu terbagi menjadi 2 tahap utama. Yang pertama itu saat vesika urinaria terisi secara progresif hingga tegangan di dinding vesika urinaria itu meningkat melampaui nilai ambang batas. Nah, tegangan ini tuh akan memicu tahap 2, yaitu refleks saraf atau refleks miksi akan mengosongkan vesika urinaria atau menyebabkan keinginan berkemih. Terima kasih.